Murabitun adalah salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib, Maroko. Nama Murabitun berkaitan erat dengan nama tempat tinggal mereka, Ribet, semacam madrasah. Nama Murabitun berasal dari huruf Arab ro, ba, ta yang melambangkan referring to, teknik peperangan jarak dekat dengan formasi infanteri di depan, penunggang kuda dan unta di barisan belakang, tidak satu deret seperti biasanya pasukan barbar yang lain. Berawal dari sekitar 1.000 anggota pejuang, di antara kegiatan mereka adalah menyebarkan agama Islam dengan mengajak suku-suku lain menganut agama Islam. Mereka mengambil ajaran mazhab salaf secara ketat. Wilayah mereka meliputi Afrika Barat Daya dan Andalusia. Sekitar abad 5 Hijriah atau 11 Masehi, salah seorang pemimpin mereka, Yahya bin Umar, melaksanakan ibadah haji. Di Tanah Suci ia menyadari bahwa pengikutnya masih awam terhadap ilmu pengetahuan agama. Untuk meningkatkan pengetahuan agama tersebut, dicarilah seorang yang sanggup melaksanakan tugas tersebut. Yahya bertemu dengan Abdullah bin Yasin, guru mazhab Maliki. Untuk membina kehidupan keagamaan yang baik, Abdullah bin Yasin, Yahya bin Umar, dan Abu Bakar bin Umar mendirikan suatu tempat penggembelengan yang dinamakan Ribat yang terletak di Pulau Niger, Senegal. Para penghuni Ribat tersebut kemudian hari disebut Al-Murabitun. Perkumpulan ini berkembang dengan cepat sehingga dalam waktu yang relatif pendek sudah dapat menghimpun sekitar 1.000 orang pengikut. Di bawah pimpinan Abdullah bin Yasin dan Yahya bin Umar, mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Wadi Dara. Kemudian berhasil menaklukkan kerajaan Sijil Masad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 sampai 1056 Masehi. Ketika Yahya bin Umar meninggal, jabatannya digantikan oleh saudaranya Abu Bakar bin Umar. Setelah Abu Bakar memegang pimpinan, ia meneruskan gerakan penaklukan ke Sahara Maroko. Sepeninggal Abu Bakar digantikan oleh Abu Yakub Yusuf bin Tashfin. Pada masa Ibnu Tashfin, dibangunlah kota Marekesi untuk dijadikan ibu kota pemerintahan. Ekspansi wilayah masih terus dilanjutkan dan bahkan sampai ke Aljazair. Pada masa Yusuf bin Tashfin ini, Murabitun mengalami kejayaan. Puncak prestasi dan karir politik Yusuf bin Tashfin dicapai ketika ia berhasil menyeberang ke Spanyol. Atas undangan Amir Cordova, Al-Mu'tamid bin Abbas yang terancam kekuasaannya oleh Raja Alfonso VI. Pada tanggal 12 Rajab 479 Hijriah atau 23 Oktober 1086 Masehi, ia berhasil mengalahkan Raja Alfonso VI. Selanjutnya berhasil merebut Granada dan Malaga. Yusuf juga berhasil menaklukkan Almeria dan Badajoz. Kemudian menaklukkan kerajaan Saragossa dan Pulau Balearic. Ketika Yusuf meninggal, ia mewariskan kekuasaan kepada anaknya Ali bin Yusuf, suatu wilayah kerajaan yang luas dan besar, terdiri dari negeri di Maghribi dan Spanyol. Daulah Murabitun yang pertama membuat dinar memakai huruf Arab dengan tulisan Amir al-Mu'minin. Masjid Agung di Tlemcen dibangun tahun 1136, memperbaiki Masjid Khairouan menurut desain Andalus, membangun kota Marekesi menjadi ibu kota kerajaan dan pusat keagamaan. Namun, lambat laun dinasti Murabitun mengalami kemunduran dalam memperluas wilayah. Hal ini disebabkan perubahan sikap mental mereka, yaitu menghadapi kemewahan. Dinasti Murabitun memegang kekuasaan selama kurang lebih 90 tahun dengan 6 orang penguasa, yaitu Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tashfin, Ali bin Yusuf, Tashfin bin Ali, Ibrahim bin Tashfin, dan Ishaq bin Ali. Al-Muwahhidun muncul sebagai reaksi dari Al-Murabitun yang dianggap telah melakukan banyak penyimpangan dalam akidah.
berkembang di Afrika Utara, berpusat di Marrakesh dan sebagian wilayah Andalus, Spanyol. Marrakesh pada masa itu berfungsi sebagai pusat aktivitas politik, kehidupan sosial, dan kebudayaan. Pada masa akhir Murabitun, Abdullah bin Tumart, seorang sufi Masjid Cordova, melihat aspek terjang kaum Murabitun. Ia ingin memperbaikinya. Ia kemudian berangkat ke Baghdad, menambah ilmu kepada Imam Al-Ghazali. Setelah dirasa memadai, ia kembali tinggal di Maroko. Di situ ia mulai mengkritik dan mencela perbuatan raja-raja Murabitun yang bertentangan dengan syariat agama Islam yang menurutnya pahamnya tidak mengikuti sunnah Rasul. Ia juga mendakwahkan dirinya sebagai Al-Mahdi yang akan membangkitkan kebenaran dan keadilan. Meskipun Ibnu Tumart dianggap sebagai pencetus gerakan Muwahhidun, namun ia sendiri tidak pernah menjadi sultan. Yang lebih terkenal adalah Abdu al-Mu'min. Ia memimpin dinasti Al-Muwahhidun selama 33 tahun. 1130 sampai 1163 Masehi. Ibnu Tumart sebagai pencetus mula-mula pergi ke Tan Ma'al di wilayah Sus. Di Tan Ma'al, Ibnu Tumart membentuk tiga dewan yang terdiri dari Dewan Menteri, terdiri dari 10 orang, kemudian Dewan Majelis Pemuka Suku yang menjadi wakil tiap suku, dan Majelis Rakyat terdiri dari para murid, para keluarga Al-Mahdi, kabilah Hurdah, dan Ahlu Tan Ma'al. Kebijaksanaan yang ditetapkan adalah menghormati undang-undang dan peraturan, bersifat terpuji, sholat tepat waktu, melaksanakan wirid, dan mentaati buku akidah Muwahhidiyah. Setelah Ibnu Tumart meninggal, tampak kepemimpinan beralih kepada Al-Mu'min, lahir di Tlemcen, Aljazair, dari suku Zahata. Awal kepemimpinannya diarahkan kepada dua hal, pemasyarakatan ajaran Muwahhidiyah ke seluruh kabilah di Maghribi, dan mengakhiri kekuasaan Murabitun. Tahun 1144 sampai 1146, ia dapat menduduki Tlemcen, Fez, Cita, Tangier, dan Agmat dari Murabitun, dan Spanyol pada tahun 1145. Perluasan dilanjutkannya ke Aljazair pada tahun 1152, Tunisia, Tripoli, Kairouan, dan Mahdiyah. Al-Mu'min digantikan oleh Yakub Yusuf pada tahun 1163 sampai 1184 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menguasai Toledo pada tahun 1170 Masehi dan bagian barat Andalus pada tahun 1180 Masehi. Kemudian menaklukkan Almeria pada tahun 1156 Masehi dan menaklukkan Granada pada tahun 1156 sampai 1160 Masehi. Abu Yakub digantikan Abu Yusuf Al-Mansur pada tahun 1184 sampai 1199. Tahun 1195, Abu Yusuf Yakub berhasil mematahkan kekuatan Alfonso VIII setelah menguasai benteng Alarcos, kemudian menguasai Toledo, dan akhirnya kembali ke Sevilla sebagai ibu kota baru. Al-Mansur digantikan Muhammad Al-Nasir. Ia dikalahkan dalam pertempuran di Toulouse. Sejak itu, kerajaan Muwahhidun melemah. Pada zaman Muwahhidun, Andalus mencapai puncaknya. Tercatat para cendekiawan Muslim yang terkenal adalah Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushdi. Selain itu, di bidang arsitektur juga maju dengan didirikannya Menara Giralda di Sevilla. Daulah Muwahhidun juga mengadakan hubungan dengan pulau di seputar Italia. Setelah mengalami kejayaan selama 1 abad, dinasti Muwahhidun mengalami masa kemunduran. Faktor kemunduran Daulah Muwahhidun ini disebabkan oleh perebutan tahta di kalangan keluarga daulah, melemahnya kontrol terhadap penguasaan daerah, dan mengendurnya tradisi disiplin.
Dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir menggantikan dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 Masehi dengan Salahuddin al-Ayyubi sebagai khalifah pertama. Daulah Fatimiyah waktu itu lemah, tidak sanggup menghadapi tentara salib. Rajanya Al-Adid-Lidinillah telah tua dan sakit, meminta bantuan kepada Nuruddin Zangki, Raja Syam. Nuruddin mengutus Salahuddin, keponakannya, membawa angkatan bersenjata membantu Mesir. Penaklukan atas Mesir oleh Salahuddin pada tahun 1171 Masehi membuka jalan bagi pembentukan mazhab hukum Sunni di Mesir. Ia menghapus sisa-sisa Fatimiyah di Mesir yang bercorak Syiah dan mengembalikannya ke faham Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimasyhurkan oleh bangsa Eropa dengan nama Saladin, pahlawan perang salib. Sosoknya begitu mempesona. Ia adalah pemimpin yang dihormati kawan dan dikagumi lawan. Perjuangan Salahuddin al-Ayyubi terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama, periode berjuang di Mesir. Periode kedua, periode menghadapi Syariah. Dan periode ketiga, periode berjuang di Palestina. Ketika Khalifah al-Adid meninggal, Salahuddin diangkat menjadi penguasa Mesir. Tetapi beliau tidak bersedia menjadi raja pelanjut Daulah Fatimiyah. Ia memproklamirkan Mesir menyatu dengan pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Jatuhnya Daulah Fatimiyah ditandai dengan pengakuan Salahuddin atas Khalifah Abbasiyah al-Mustadi dan penggantian Qadi Syiah dengan Sunni. Bahkan pada bulan Mei 1175, Salahuddin mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah sebagai penguasa Mesir, Afrika Utara, Nubia, Hijaz, dan Suriah. Kemudian periode kedua, periode menghadapi Syariah pada tahun 1174 sampai 1186 Masehi. Salahuddin menjadi penguasa Arab terpenting mempersatukan Mesir, Syria, Mesopotamia, dan Yaman untuk melawan tentara salib. Salahuddin juga berhasil menguasai Aleppo dan Mosul. Dan kemudian pada periode ketiga, periode berjuang di Palestina pada tahun 1186 sampai 1193 Masehi. Masa ini digunakan untuk perang suci melawan tentara salib. Dalam perang ini Salahuddin selalu mengalahkan tentara salib sampai puncaknya menghancurkan mereka di Hittin dekat Tiberias tahun 1187 Masehi. Kemudian diikuti penundukan atas Palestina, Acre, Nablus, Caesarea, Jaffa, Ascalon, Beirut. Pada tahun yang sama, Yerusalem juga menyerah. Negeri Tripolis, Antiok, dan seluruh pesisir utara Tyre dikuasai. Perang suci ini disudahi dengan perjanjian tahun 1192 Masehi di Ramleh. Setelah Salahuddin al-Ayyubi meninggal, daerah kekuasaannya dibagikan kepada keturunannya. Al-Malik al-Fadal al-Ali, putra Salahuddin, memperoleh kekuasaan untuk memerintah di Damaskus. Al-Aziz berkuasa di Kairo, Al-Malik al-Zahir berkuasa di Aleppo, dan Al-Adil, adik Salahuddin, memperoleh kekuasaan di Al-Qarak dan Asyaubak. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama 79 tahun, 1171 sampai 1250 Masehi, dipimpin oleh 9 orang amir. Secara periodik, amir tersebut adalah sebagai berikut: Al-Malik An-Nasir I Salahuddin, Al-Malik Al-Aziz Imaduddin, Al-Malik Al-Mansur Nasiruddin, Al-Malik Al-Adil I Saifuddin, Al-Malik Al-Kamil I Nasiruddin, Al-Malik Al-Adil II Saifuddin, Al-Malik As-Solih Najibuddin Ayyub, Al-Malik Al-Mujam Turansyah, dan Al-Malik Asyaraf II Mujaffaruddin. Kemajuan masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, bidang pendidikan. Pada masa Nuruddin dan Salahuddin telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Kemajuan yang dicapai dinasti Ayyubiyah terutama dalam bidang pendidikan adalah pembangunan madrasah-madrasah. Bangunan madrasah didirikan di berbagai kota seperti Aleppo, Yerusalem, Kairo, Alexandria, dan di berbagai kota lainnya di Hijaz. Kemudian bidang filsafat dan keilmuan. Terjemahkannya karya-karya orang Arab tentang astronomi, geometri, dan bidang kedokteran.
Kemudian bidang industri, dibuatnya kincir oleh seorang Syria. Kemudian bidang perdagangan, melakukan kerjasama dalam penguasa Muslim di wilayah lain. Bidang militer, Salahuddin membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qal'ah Jabal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian bidang seni, pembangunan dan arsitektur, seni kaligrafi Khat Arab gaya Kufi muncul dan berkembang. Kemunduran dinasti Ayyubiyah. Keruntuhan ini terjadi di dua tempat. Di wilayah barat, Ayyubiyah berakhir oleh serangan Mamluk, sedangkan di Syria dihancurkan oleh serangan Mongol.